Shalom, selamat pagi saudara sekalian, Bapak Ibu di mana Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online di minggu yang ketiga. Pada pagi hari ini secara langsung aja, secara cepat saya ingin membawakan perikop tentang di mana suasana menjelang tinggal beberapa hari menjelang Natal. Saudara terkasih, saudara bisa membacanya di Lukas 1 ayat 30. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Saudara sekalian bisa menyimak di mana di situ kita baca tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus kepada Maria. Dan di sini kita membacanya dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke seluruh kota Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu berkata di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang hendaklah engkau namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin?" Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat kepadanya, "Roh Kudus akan turun atas kamu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini sangat menarik pembahasannya, Bapak Ibu. Jadi di mana di sini ada dua atau tiga hal yang perlu kita imani dan yakini. Pertama, kejadian tentang ini pastinya akan mengalami di diri kita. Sebetulnya kita harus mengerti makna Natal yang sesungguhnya. Banyak orang yang mengenai makna Natal itu harus dengan identik dengan pohon Natal, adanya ornamen-ornamen yang megah, atau seperti yang di mall-mall itu ya, sales Christmas, itu bukan seperti itu. Tetapi makna Natal itu dengan kesederhanaan. Nah, di mana di sini pemberitahuan dari malaikat kepada seorang perawan Maria, dia mengatakan salam kepada Maria. Nah, Maria itu bingung. Hal pertama di sini, Maria terkejut dengan perkataan arti salam itu. Lalu Maria berkata,
Maria bertanya-tanya, salam. Sebetulnya Maria itu takut, ya. Malaikat mengatakan, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kita semua adalah seperti Maria. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita memperoleh kasih karunia yang lebih daripada ini. Nah, disinilah kita jangan takut. Dalam hal ini menjelang Natal, banyaknya cobaan silih berganti terus menerpa kehidupan kita. Malaikat mengatakan, Roh Kudus mengatakan pada diri kita, hendaknya kita jangan takut, ya, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kita semua mendapat peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan disinilah saudara terkasih di dalam Tuhan, kita sering bertanya, Maria berkata, apa arti salam itu? Setelah malaikat menceritakan semuanya kejadian, Maria akhirnya bertanya yang kedua. Kita mungkin sama. Nah, hal yang kedua di sini, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, termasuk saya sendiri saat ini, saya pun bertanya, Tuhan, kenapa bisa? Bagaimana hal ini terjadi? Ya kan? Di era pandemik seperti ini, sebetulnya kalau kita flashback tahun Natal tahun lalu, kita masih dalam kerumunan, masih bisa euforia. Tetapi sekarang Natal kali ini kita harus dengan kesederhanaan. Dan mungkin banyak orang mengatakan, bagaimana mungkin hal ini harus terjadi, Tuhan? Lalu bagaimana? Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Tidak beda halnya dengan permasalahan yang saya hadapi. Istri saya tidak bersama saya untuk sementara waktu. Tapi saya yakin. Dan disitulah malaikat terus menjelaskan tentang kepada Maria. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya yakin, seyakin-yakinnya dengan iman saya, meskipun saudara melihat Bapak masih situasi, mungkin baca status saya lagi seperti ini, tetapi Bapak masih punya iman. Saya berpegang teguh. Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasku, ya, gantiku, dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Saya percaya dan yakin, masalah yang saya hadapi, Tuhan tidak akan tinggal diam. Roh Kudus akan menyertai saya dalam setiap langkah saya. Dan seperti Bapak Ibu alami segala permasalahan, dan dalam Natal yang kesederhanaan ini, kita hendaknya jangan takut. Karena apa? Roh Kudus akan terus menyertai kita. Karena Natal harus memaknai bukan dengan euforia, tetapi kita harus menghadirkan Yesus Sang Juru Selamat lahir di setiap iman kita, hati kita. Jadi bukan saya dengan keadaan kayak gini, saya bukan orang mengatakan jarkoni, ya, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni, maaf. Saya pun masih sebagai seorang pendeta, saya pun manusia, saya terus proses tahap belajar juga. Dan disinilah Allah malaikat menceritakan segala macam sampai detail. Dan yang terakhir, ketika Maria itu sadar, ketika saya pun sadar akan masalah ini boleh terjadi, ada makna, ada maksud Tuhan. Bagaimana ini terjadi? Setelah dijelaskan melalui proses dari hari ke hari, waktu ke waktu, saya tahu kita harus melakukan bagian kita untuk berkomitmen. Dan disinilah lalu malaikat berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena saya yakin bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Segala permasalahan yang saya hadapi, saudara yang hadapi, itu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan saya yakin bagi Allah tidak ada yang mustahil membawa istri saya kembali bersama saya. Dan begitu juga permasalahan saudara, permasalahan kita semua dalam menghadapi Natal pun ini akan dilewati bersama dengan Allah, karena bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Kita merayakan Natal dengan kesederhanaan ini, tentunya kalau kita membuka hati dengan menghadirkan Yesus dalam hati kita, lahir hidup, lahir baru di dalam hati kita secara otomatis kita akan mendapatkan damai sejahtera. Begitu juga saya sendiri, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dengan adanya masalah ini, pergumulan ini, saya akan dapat melewati. Tentunya saya harus berkomitmen dan saya harus ada namanya perubahan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Lalu yang ketiga di sini, hal ketiga, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Di sini yang menarik, yang ketiga, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Nah, kita semua sebagai hamba Tuhan bukan seorang pendeta, evangelis atau apapun, tetapi di sini kita semua seorang hamba Tuhan. Bagaimana kita seorang hamba yang mau mengabdikan kepada Tuhan dan mempercayai penuh kepada Tuhan? Karena begitu saya dalam permasalahan ini, saya berkata, Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka dari itu saya berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena ini aku hambamu, berarti saya mau menjadi seorang hamba dengan segala konsekuensi yang saya bayar. Dengan harus merubah sikap saya, sifat karakter saya harus perbarui semua. Apa yang istri saya tidak suka, saya harus perbarui. Bahkan saudara mungkin dalam pergumulan saudara, mungkin dalam usaha, saudara memiliki satu pemikiran atau inovasi apa yang harus dirubah, harus dibentuk. Nah, dari situ nanti kita tahu, oh, kita ada salah nih. Cara dagang kita, mungkin kita dagang ini hanya untuk mengingat manusia. Kita coba buka di Matius atau di Matius 1 ayat yang dalam Lukas. Dalam Lukas di sini Lukas 1 menceritakan tentang Zakaria. Nabi Zakaria itu di mana dia mungkin masih kurang percaya ketika istrinya, dia seorang hamba, seorang imam besar, ketika dia sudah tua, istrinya juga sudah tua, bisa melahirkan, bisa mengandung. Dan di situ perlu adanya diuji. Dan kalau kita namanya seorang hamba Tuhan, tidak usah banyak berbantah-bantahan. Begitu juga saya juga harus banyak belajar. Meskipun saya seorang pendeta pun saya harus belajar mulai tidak berbantah-bantahan lagi dengan Tuhan. Karena apa? Ketika Nabi Zakaria berbantah-bantah dengan Tuhan, bukan bantah apa gimana, cuman dia mungkin agak tanda kutip sanksi, maka bisulah dia sampai akhirnya istrinya melahirkan. Dan disitulah kita harus menjadi seorang hamba yang benar-benar untuk untuk memuliakan nama Tuhan, baik dalam segala usaha, dalam segala
rumah tangga kita itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan untuk manusia, kita tidak bisa disebut sebagai hamba Kristus. Karena apa? Kita tidak bisa menjual hamba, mau menjadi hamba manusia apa hamba Kristus. Di situ kita harus benar-benar untuk menjadi yang hamba tulus, taat dan setia. Dan di sini yang kata-kata Maria mengatakan, aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Di situ Maria yakin dengan yakin. Dan kita sebagai hamba Tuhan, kita berserah penuh pada Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau kita bilang kita sudah gak bisa apa-apa, udahlah kita benar-benar pasrah. Jangan kita sudah, firman ini pedang bermata dua, menusuk ke saya juga menusuk ke saudara. Jadi setiap kita permasalahan, kita serahkan pada Tuhan, kita percayakan pada Tuhan. Jangan gandulin, jangan dipegangin. Kita lepaskan. Dari situlah kita akan tahu. Jadilah padaku sesuai perkataanmu. Jadilah padaku sesuai perkataanmu. Sebab kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala permasalahan yang kita hadapi, kita pasti akan lewati. Terutama pandemik ini, Natal ini kita akan lalui. Meskipun Natal saudara masih bersama keluarga yang tercinta, sedangkan saya harus dengan kesendirian saya puji Tuhan, dan saya harus melalui proses maunya keluarga, dari pihak keluarga istri, dan saya pun mencoba untuk bisa memahami, dan saya pun harus menaati. Saya mau menjadi seorang hamba yang benar-benar, dan saya mau merubah karakter hidup saya. Dan di sini saya yakin dan percaya kita segala perkataan yang Tuhan ucapkan itu Tuhan mampu. Seperti Tuhan mengubah air menjadi anggur, di sini Tuhan juga bisa merubah keadaan saya, memulihkan rumah tangga saya, begitu juga memulihkan keadaan usaha bisnis saudara, dan juga memulihkan situasi Natal sekarang. Saudara kasih di dalam Tuhan, dalam tema 1 Lukas di sini kita dapat menarik kesimpulan. Yuk, kita pertama kita untuk lebih menghambakan diri kepada Tuhan. Kita untuk menjadi dulosnya Tuhan, melakukan apa kehendak Tuhan. Kita mau taat dan setia. Jangan andalkan kekuatan kita, tetapi andalkan kekuatan dari Tuhan. Dan kedua, kita harus yakin bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Karena semua yang kita doakan itu akan terkabulkan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, saya akan menutup satu kesaksian. Ketika saya bersama istri, hampir 1 bulan, tanggal 15 itu saya sangat terkejut. Saya terus berkumpul dengan Tuhan, saya berdoa dengan Tuhan. Saya lost kontak dengan istri, saya tidak tahu istri saya di mana. Banyak mungkin saudara membaca status saya, banyak komen, "Lah, ibu kemana? Saya sendiri nggak tahu. Dan terakhir, puji Tuhan, saya terus berdoa. Saya mengatakan dengan iman, saya doa profetik bahwa istri saya akan kembali, pasti kembali, dan segera kembali, sudah kembali di Purwokerto. Dan saya mengatakan dengan iman itu, saya mengatakan, Tuhan, meskipun aku belum melihat mujizat-Mu, tetapi aku masih percaya. Mungkin yang lain harus melihat mujizat baru percaya, tetapi aku enggak. Meskipun doa aku belum terjawab, aku tetap percaya pada Tuhan. Dari situlah Tuhan memberikan memberikan satu mujizat, WA aktif. Biasanya kalau saya bersama istri, kalau lagi berantem, cekcok begini, dia pergi, biasanya kalau WA itu pasti diblokir. Tetapi puji Tuhan, saya ucap syukur pada Tuhan. Tuhan masih sangat baik, masih memberikan kesempatan pada saya.
Sehingga tadi tanggal 18 sampai detik ini istri saya tidak memblokir, walaupun dia tidak membalas. Saya WA chat, dia tidak membalas. Saya kirim voice suara, dia hanya cuma membaca dan mendengar, tidak membalas sama sekali. Emang hati saya menangis, tapi saya ada sukacita karena apa? Tuhan mendengar. Tinggal selangkah lagi saya terima kasih kepada Bapak Pendeta Sony yang terus membimbing, mau mementori saya untuk saya menjadi benar-benar hamba, untuk tunduk dan taat dan tidak mengulangi perbuatan yang lalu. Jadi disinilah saya ingin benar-benar bertobat, dan benar-benar bertobat bukan dalam arti kata saya bersinah atau apa, bukan, tetapi saya di sini saya nggak bisa mengaca diri saya sendiri, tetapi mungkin orang lain yang akan memberitahukan saya. Saya sudah mungkin keluar jalur hanya berapa mili atau berapa senti, dan disitulah tugas mentor untuk mengembalikan saya ke jalur yang benar. Dan disinilah puji Tuhan saya mendapat kabar sangat sukacita dari papi angkat saya yang di gereja Kemah Injil. Disitulah papi mengatakan, istri kamu mengatakan kamu ikuti apa yang jadi panduan yang dibimbing oleh Pendeta Sony. Dari sinilah saya juga kaget, maksudnya apa, Pi? Iya, istri kamu juga sedang dibimbing oleh Pendeta Sony dan keluarga-keluarganya juga dibimbing. Dan puji Tuhan, kiranya saya juga berharap kepada Tuhan, setiap saya doakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena apa? Tuhan bisa merubah siang menjadi malam. Tuhan bisa merubah hati yang beku menjadi lumer, luluh. Dan disitulah keluarga-keluarga bisa mulai belajar tentang kebenaran, ada yang membimbing. Dan disitu saya juga dibimbing, istri juga dibimbing, dan saya berharap, saya mohon dukungan doa dari semua teman-teman yang ada di Facebook. Semoga ke depan kami bisa berkumpul kembali dalam keutuhan rumah tangga, sehingga kami tidak melakukan hal yang seperti lalu. Saya akan mengakhiri 2020 ini dengan perubahan kehidupan diri saya. Saya akan berubah sifat, sikap, karakter saya yang kurang baik, dan saya ingin membuktikan pada keluarga, kepada keluarga istri, dan juga kepada istri saya bahwa saya juga harus berubah. Dan dari itulah saya percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu saya selalu berdoa mengatakan, Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Jadilah padaku sesuai perkataanmu. Disitulah Tuhan merubah. Dan saya banyak belajar juga, kita berdoa jangan seperti orang yang memaksa. Jadi kalau kita menjadi seorang hamba Tuhan, kita berdoa, janganlah kita memaksa, Tuhan harus ya begini ya. Jadi apa mau kehendak kita, tetapi jadilah kehendak Tuhan. Biar kehendak Tuhan sajalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita tutup Alkitab kita. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini di Lukas 1 ayat 26-38, di mana kita hendaknya kita menjadi seorang hamba yang tidak berbanding-banding. Dari sini saya banyak perenungan. Dari sini saya banyak saya pelajari. Ternyata menjadi seorang hamba, saya sendiri mungkin terkadang sering berbanding-banding dengan Tuhan. Tetapi dengan adanya ini, Tuhan menginginkan, ketika beberapa hari yang lalu saya ikut ibadah, terus saya renungkan, Tuhan mengatakan, ini yang aku mau buat kamu. Hendaknya kamu jangan berbantah-bantahan. Jadilah seorang hamba yang taat, jadilah hamba yang setia. Karena aku akan meluruskan jalan-jalanmu. Saya berkatakan, baik Tuhan, jadilah padaku sesuai perkataanmu Tuhan. Dan disinilah kita harus benar-benar menjadi taat, setia apa yang mau Tuhan katakan. Doa kita tulus,
dan kita bukan untuk memaksakan doa kehendak kita. Saudara kasih di dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, renungan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, secara live, di mana hamba benar-benar harus menjadi seorang hamba yang taat dan setia kepadamu dan tidak berbantah-bantah. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami percaya semua persoalan yang kami hadapi Engkau bisa mengangkat, termasuk hamba-Mu Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa secara khusus untuk istri hamba Tuhan, Vivi Heriawati, dimanapun dia berada, tentunya di Jakarta. Bapa, Engkau jamah hatinya, Engkau luluhkan hatinya, buka akal pikiran dan hatinya Tuhan, untuk mau menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, dan mau kembali ke Purwokerto Tuhan, berkumpul bersama keluarga Tuhan. Dan Tuhan, biarlah hamba menjadi seorang hamba yang mau merubah karakter hidup hamba, sikap hamba Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, di mana anak-anak-Mu berada Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami masalah Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan, termasuk rumah tangga anak-Mu ini Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, Engkau pulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah doa yang selama ini kami panjatkan tidak akan kembali sia-sia Tuhan. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang terus masih dalam permasalahan yang silih berganti. Tuhan, kami percaya Engkau yang terus menopang, Engkau yang terus campur tangan dalam setiap permasalahan ini, sehingga setiap masalah bisa boleh kami lalui. Dan bagi yang sakit Tuhan, Engkau angkat, Engkau sembuhkan Tuhan, karena oleh bilur-bilurnya disembuhkan dan dipulihkan. Tuhan Yesus, kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka dari itu Tuhan, jadilah kehendak-Mu, jadilah kepadaku sesuai perkataan-Mu, biar kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa, persekutuan yang kudus bersama para malaikat yang kudus, dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.